Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setia Ramadhani dengan NIM 2508094. Saya dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol, dan saya berasal dari kampus Politeknik Negeri Indramayu. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi termodinamika. Yang pertama ada hukum termodinamika 0 dan hukum termodinamika 1, dan yang kedua ada transfer energi, yang ketiga ada boundary warp, yang keempat ada entropi, dan yang keempat ada siklus Rankine dan Brayton. Di slide yang pertama ini ada hukum termodinamika yang ke-0. Pengertiannya yaitu jika dua benda masing-masing berada dalam kesetimbangan termal dengan benda ketiga, maka keduanya juga berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Dan dasar termometer, hukum ini menjadi dasar pengukuran suhu. Termometer dapat mengukur suhu karena prinsip kesetimbangan termal ini. Yang ketiga ada poin kesetimbangan termal. Dua benda dikatakan setimbang termal jika tidak ada perpindahan panas neto di antara keduanya ketika bersentuhan. Contoh sehari-hari: es batu, air, lingkungan. Es mencair karena mencapai kesetimbangan termal dengan air dan lingkungan sekitarnya. Gampangnya gini, bayangin Anda punya 3 benda. Kalau ada benda A dan benda B, masing-masing suhunya sama dengan benda C, maka suhu A dan B pasti sama juga. Mereka juga udah damai secara termal, nggak ada perpindahan panas di antara mereka. Selanjutnya ada hukum termodinamika 1. Konsep dasarnya, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Disebut juga hukum kekekalan energi dengan rumus delta U sama dengan Q dikurang W atau gaya, yaitu delta U perubahan energi dalam sistem, dan Q-nya itu kalor yang masuk ke dalam sistem, dan W kerja yang dilakukan oleh sistem. Tanda konversi: Q 0, kalor yang masuk ke dalam sistem, dan Q kurang dari 0, kalor yang keluar dari sistem. W lebih dari 0, sistem melakukan kerja, dan W kurang dari 0, kerja dilakukan pada sistem. Contoh, mesin menerima kalor Q sama dengan 500 Joule dan melakukan kerja W sama dengan 300 Joule. Maka delta U 500 dikurang 300 sama dengan 200 Joule. Energi dalam sistem naik adalah 200 Joule. Dan ini latihan dari hukum termodinamika 1. Selanjutnya ada transfer energi, yaitu ada konduksi. Perpindahan panas melalui materi padat tanpa perpindahan materi terjadi karena getaran molekul yang merambat. Contoh, pegangan sendok, logam yang dipanaskan menjadi panas. Yang kedua ada konveksi, perpindahan panas melalui perpindahan fluida, cair atau gas. Ada konveksi alami dan paksa. Contoh, air mendidih di panci, kipas angin mendinginkan ruangan. Dan yang ketiga ada radiasi, perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik tanpa medium. Dapat merambat di vakum, contohnya panas dari matahari, panas dari api unggun, terasa dari jarak jauh. Dan ini ada latihan soal dari konduksi hukum Fourier. Di sini ada sebuah dinding beton tebal L sama dengan 0,2 meter dengan luas permukaan A 5 meter dan konduktivitas termal beton K 0,8 W per mK. Suhu sisi dalam 30 derajat Celcius dan sisi luar 10 derajat Celcius. Hitung laju perpindahan kalor Q per T melalui dinding tersebut. Jawabannya diketahui ini segini. Rumusnya menggunakan ini, dan penyelesaiannya Q per T sama dengan 0,8 dikali 5 dikali 20 per 0,2 sesuai dengan rumus. Lalu dijumlahkan dan hasilnya 400 watt.
Dan selanjutnya di slide ini menjelaskan terkait rumus transfer energi. Konduksi hukum Fourier dengan rumus Q per T K dikali A dikali delta T per L. K sama dengan konduktivitas thermal, W per M dikali K, A sama dengan luas penampang meter, dan delta T perbedaan suhu dalam bentuk Kelvin, L tebal panjang material M. Konveksi hukum Newton, Q sama dengan H dikali A dikali delta T. H sama dengan koefisien konveksi, W per M pangkat 2 dikali K, A sama dengan luas permukaan meter pangkat 2. Delta T perbedaan suhu antara permukaan dan fluida menggunakan suhu Kelvin. Radiasi hukum Stefan Boltzmann, Q sama dengan ini A dikali T pangkat 4, efektivitas 0 sampai dengan 1, 5,67 dikali 10 min 8 W M pangkat 2 dikali K. Luas permukaan M pangkat 2 T suhu mutlak dalam bentuk Kelvin. Selanjutnya di sini ada boundary work, pengantar. Apa itu boundary work? Kerja yang dilakukan oleh atau sistem akibat perubahan volume ekspansi kompresi biasa terjadi pada sistem gas, piston, atau silinder dengan rumus W ini 0 sampai dengan tak terhingga P dV saat proses berlangsung volume 1 ke V2 kerja luas di bawah kurva P dikurang V. Hukum Boyle-Gay-Lussac menggabungkan hukum Boyle dalam kurung T konstan dibagi PV sama dengan konstan, hukum Charles P konstan dibagi V per T sama dengan konstan, dan hukum Gay-Lussac V konstan dibagi P per T konstan. Persamaan garis ideal dibagi PV N RT. Proses termodinamika isokorik, V konstan, volume tidak berubah, W sama dengan 0. Perubahan energi delta U sama dengan Q. Contoh pemasangan gas dalam wadah kaku. Selanjutnya ada isotermal, T konstan, suhu tidak berubah, delta U sama dengan 0. Delta U sama dengan 0. Contoh ekspansi lambat gas ideal. Isobarik, T konstan, tekanan tidak berubah, W sama dengan dikali delta V. Perubahan energi delta U sama dengan Q P dikali delta V. Contoh pemasangan gas dalam piston bebas. Selanjutnya ada adiabatik, Q sama dengan 0, tidak ada pertukaran kalor, delta U sama dengan min W, W sama dengan P1W1 dikurang P2V2 dan atau Y-1, contohnya kompresi cepat dalam silinder. Dan ini ada contoh latihan soal boundary work, proses isobarik. Di sini ada gas dalam silinder dipanaskan secara isobarik, tekanan konstan P sama dengan 200 kPa, volume gas berubah dari V1 sama dengan 0,05 meter pangkat 3 menjadi V2 sama dengan 0,12 M pangkat 3. Cara menghitungnya, yang pertama di sini kerja yang dilakukan di sini disuruh kerja yang dilakukan gas sama dengan dalam kurung W, dan yang harus dihitung jika Q sama dengan 18 kJ, berapakah perubahan energi dalam delta U. Jawabannya P sama dengan 200 kPa, karena di sini bentuknya kilo menjadi 200.000 PA atau tekanan. Dan di sini ada V1 sama dengan 0,05 meter pangkat 3. Di sini ada V2 0,12 meter pangkat 3. Q sama dengan 18 kJ dikonversikan menjadi ini dari kilo menjadi biasa lah, yaitu 18.000 Joule. A
W P dikali delta V. W sama dengan 200.000 dikali 0,12 dikurangi 0,5. W sama dengan 200.000 dikali 0,7 sama dengan 400.000 Joule. W sama dengan 14 kJ. Ini untuk jawaban yang nomor A. Dan yang B, delta U dikurang sama dengan Q dikurang W, delta U sama dengan 18 dikurang 14 sama dengan 14 kJ. Di sini ada materi setelah UTS, yaitu entropi. Konsep dari entropi sendiri yaitu entropi S adalah ukuran ketidakteraturan atau kekacauan dalam suatu sistem. Semakin tinggi entropi, semakin sistem tidak teratur. Rumus yang digunakan yaitu delta S Qref per T. Qref yaitu kalori yang ditransfer secara reversible, dan T itu suhu mutlak dalam Kelvin. Satuan J per K Joule per Kelvin. Hukum termodinamika kedua. Entropi total alam semesta selalu bertambah untuk proses spontan. Delta S total sama dengan delta S sistem ditambah delta S lingkungan lebih dari 0. Proses reversible ideal, dan lebih dari 0 proses irreversible atau nyata. Contoh es mencair delta S lebih dari 0. Api yang membara delta S lebih dari 0. Tidak ada mesin yang 100% efisien. Dan ini contoh soal dari latihan entropi. Sebuah mesin yang menyerap kalor Q sama dengan 1200 Joule dari sumber panas pada suhu T atau T 400 K secara reversible. Hitung perubahan entropi sistem delta S jika suhu dinaikkan menjadi 600 Kelvin dengan Q yang sama. Bagaimana pengaruhnya terhadap delta S? Jawabannya yaitu T sama dengan 400 K, Q sama dengan 1200 Joule. Rumus sama dengan delta S Q per T, delta S 1200 per 400 dibagi 400. Delta S 3 Joule, hasilnya itu 3 J per K. Yang B, T 600 K, Q sama dengan 1200 Joule. Delta S sama dengan 1200 dibagi 600 sama dengan 2 Joule per Kelvin. Kesimpulannya, suhu lebih tinggi, delta S lebih kecil. Artinya pada suhu tinggi, sistem lebih teratur relatif terhadap kalor yang sama. Selanjutnya ini ada diagram siklus Rankine. Siklus Rankine itu ibaratnya seperti pembangkit listrik tenaga uap. Yang pertama ada broiler. Ini masuk sebagai uap panas, putar ke turbin. Turbin menghasilkan gas ekspansi dan masuk ke dalam pendingin kondensor. Lalu dari kondensor berubah menjadi air dingin, pindah melalui pompa. Lalu pompa naik lagi bertekanan air ke broiler sebagai pemanas air. Lalu seperti ini terus berputar cara kerja siklus Rankine. Selanjutnya siklus Rankine tenaga uap. Proses 1 sampai 2, pompa isentropik. Air cair dipompa dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Kerja kecil diserap, air masih dalam fase cair. Proses 3 sampai 4, turbin yaitu isentropik. Uap mengembang melalui turbin menghasilkan kerja, W turbin, suhu dan tekanan turun. Yang ketiga ada efisiensi termal, N W net per Q in sama dengan 1 Q out per Q in. W net sama dengan W turbin dikurangi W pompa. Proses 2 sampai 3, boiler, air dipanaskan pada tekanan konstan hingga menjadi uap. Kalor besar diserap dari sumber panas dalam kurung Q in. Proses 4 sampai 1, kondensor yaitu isobarik, uap didinginkan kembali menjadi air cair, kalor
dibuang ke lingkungan dalam kurung Qout, siklus berulang. Aplikasinya, PLTU pembangkit listrik tenaga uap efisiensi tipikal 30-45%. Dan ini contoh soal dari siklus Rankine. Selanjutnya ada siklus Brayton. Diagram skematiknya seperti ini. Udara masuk ke kompresor, lalu udara terkompres masuk ke ruang pembakar. Ruang pembakaran keluar menggerakkan kompresor, turbin menggerakkan kompresor, masuk ke turbin gas panas masuk ke turbin, baru keluar menjadi WN listrik dan gas buang. Nah, di sini ada penjelasan lebih detailnya terkait siklus Brayton tenaga gas. Proses 1-2, kompresor isentropik. Udara dikompresi dari tekanan rendah ke tekanan tinggi, suhu udara naik, kerja diserap. Proses 2-3, ruang bakar isobarik, bahan bakar dibakar pada tekanan konstan. Suhu gas naik drastis, kalor Q-in masuk ke sistem. Proses 3-4, turbin gas isentropik, gas panas mengembang melalui turbin, menghasilkan kerja besar, sebagian kerja dipakai untuk kompresor. Efisiensi Brayton. N sama dengan 1 per Rp pangkat Y dikurangi 1 per Y. Rp rasio tekanan, Y sama dengan 1,4 untuk udara. Proses 2 sampai selanjutnya ini balik lagi ya ke 4 sampai dengan 1 isobarik. Gas sisa dibuang ke atmosfer atau didinginkan, kalor Qout terbuang kembali ke awal. Ini aplikasinya turbin gas, mesin jet pesawat, efisiensi tipikal 25 sampai dengan 40%. Dan ini contoh soal dari siklus Brayton, sebuah turbin gas. Ini contoh soalnya. Sebuah turbin gas bekerja dengan siklus Brayton, rasio tekanan Rp sama dengan 10, Y udaranya sama dengan 1,4. Hitung efisiensi thermal ideal siklus Brayton jika Q-in 800 kJ per Kg, berapa Wnet yang dihasilkan? Jawabannya rumus efisiensi Brayton ini menggunakan ini, lalu eksponen Y dikurang 1 0,4 per 1,4 sama dengan 0,286. Lalu dijumlahkan sini, N sama dengan 1 dikurang 1 per 1,931, N sama dengan 1 dikurangi 0,518 sama dengan 0,482, N sama dengan 48,2%, dan B Wnet, N X Q-in Wnet sama dengan 0,482 dikali 800, Wnetnya sama dengan 385,6 kJ per Kg. Nah, ini ada perbandingan Rankine versus Brayton, aspek fluidi kerja, siklus Rankine, air atau uap, siklus Brayton itu menggunakan gas udara, dan di fase fluidanya cair menjadi uap. Ini Brayton selalu gas. Komponen utamanya itu menggunakan siklus Rankine menggunakan pompa, boiler, turbin, kondensor. Di siklus Brayton sendiri menggunakan kompresor, ruang bakar, turbin. Untuk aplikasinya itu siklus Rankine sendiri digunakan untuk PLTU dan pembangkit listrik, dan di siklus Brayton ada turbin gas, lalu mesin jet. Di aspek efisiensi tipikal, siklus Rankine mengalami efisiensi 30-45%. Di Brayton sendiri mengalami efisiensi dari 25-40%. Keunggulannya, dari siklus Rankine efisiensi tinggi, fluida murah. Kalau dari Brayton sendiri itu kompak, start cepat. Nah, berikut ringkasannya. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.